Gema Madinah 93.7 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Alhamdulillah. Antum Ustaz gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Ana lihat antum ini tambah cerah wajahnya nih. Masya Allah. Amin. Antum juga Ustaz. Taib Ustaz. Ini antum sekarang ini kita undang ini di studio Radio Gema Madinah. Pengen kepoin antum. Waduh, Masya Allah ya. Taib. Ini langsung mudir aja ya yang langsung mengapoi. Taib. Ustaz, sebelumnya ini orang ini banyak nggak tahu. Iya Ustaz. Antum kalau nggak salah Capsek ya. Iya Ustaz. Capsek dari Jenjang MTS. MTS. Mutawasithah. Nggih. Mutawasithah. Nggih Ustaz. Oh, Masya Allah. Gini Ustaz, kalau boleh tahu nama antum yang lengkapnya apa? Siapa namanya? Nama lengkap Ana Faisal Abdurrahim Ustaz. Usia berapa Ustaz? Sekarang usianya sudah memasuki 33 tahun. Masya Allah, kalau dari muka ini masih 18 tahunan aja. Masya Allah. Baik, Iya, kurang Ustaz. lebih ya. Kurang. Kita dari sisi muka. Baik, Ustaz, asli antum ini dari mana nih kalau boleh tahu? Asli Ana Bima Nusa Tenggara Barat Ustaz. Masya Allah, Bima. Bima ini bahasanya apa tuh? Bahasa Sasak apa gimana ini Ustaz? Bahasa Bima Ustaz. Iya. Kalau Sasak kan kalau apa kabar berembai kabarnya. Itu bahasa Lombok. Kalau bahasa Bimanya gimana Ustaz? Bahasa Bimanya Bunehaba. Apa? Bunehaba. Kayak bahasa Jepang. Bone haba. Iya. Itu artinya apa kabar? Apa kabar? Jawabannya baik gimana Ustaz? Habataho. Haba tahu. Masya Allah nih. Pemirsa Radio Gema Madinah ini kalau ketemu sama orang Bima apa tadi namanya? Bunehaba. Bone haba. Jawabannya Habataho. haba tahu ya. Hafalkan itu nanti kalau ketemu Ustaz Faisal tanya dengan itu ya. Taib. Ini Ustaz, kalau boleh tahu antum ini masih jomblo apa sudah menikah Ustaz? Ana sudah menikah Ustaz dan sekarang sudah memiliki 2 orang anak. Kalau boleh tahu berapa istri antum? Satu? Baru apa? satu. Oh baru satu, Iya. Masya Allah. Baru Ya, satu ya. Ustaz. Ya khair, Insya Allah. Baik, Ustaz. Kita kembali ke topik kita ini, pertanyaan tentang masalah mendekatkan orang di luar itu untuk pondok pesantren Al-Irsad dengan 8 Martapura. Yes, Ustaz. Selama ini kan mungkin informasi yang di luar sana mungkin kurang. Pengenalan tentang pondok pesantren Al-Irsad dengan 8 Martapura ini yang dulu namanya adalah Mahat Bakkah. Iya. Iya. Nah, kita ingin mengkorek-korek antum ini secara detail ini Yes. tentang SMP yang antum sekarang pegang karena antum sebagai Capseknya. Kita ingin nanya beberapa pertanyaan, boleh insyaallah Ustaz ya? Oh siap Ustaz. Ya, untuk agar masyarakat di luar sana lebih tahu mendalam apa yang ada di dalam pondok ini. Tapi Ustaz, kita mau nanya ini. Pertama santrinya berapa Ustaz? Alhamdulillah Ustaz, sampai saat ini jumlah total keseluruhan santri kita itu berjumlah 279. Itu Dengan laki apa perempuan? Iya, itu gabungan antara putra dan putri. Kalau kita pisah, kurang lebih untuk total santri putri atau siswa putri itu sebanyak 95 orang. 95 orang. Berarti kurang lebih dekat 200 ya yang putra ya. Iya, yang putra itu 184 Ustaz. 184. Iya, jadi total keseluruhannya kurang lebih 279. Masya Allah. Jadi Masya Allah ini hampir 300 putra putri Iya, Ustaz ya. betul Ustaz. Berarti kalau tahun depan itu kurang lebih sekitar 300-an nanti Bisa lebih Ustaz. Apalagi Masya kita Allah. kan membuka kelas tambahan lagi untuk yang putri Ustaz. Oh. Iya. Bisa lebih dari 300. Bisa Ustaz, lebih ya? dari 300. Baik. Kalau boleh tahu Ustaz, apakah santri dan santriwati ini orang Martapura aja atau orang Banjarbaru atau ada orang dari NTB mungkin atau seperti apa? Betul Ustaz. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwasannya yang masuk atau yang mendaftarkan putra-putri mereka di PIAD 8 khususnya di jenjang MTS ini Ustaz, itu tidak hanya para siswa-siswi yang berasal dari Kalimantan Selatan ya secara khusus Ustaz ya. Tetapi ini meliputi berbagai daerah khususnya di Pulau Kalimantan. Ada yang dari Kalimantan Tengah Ustaz, Kalimantan Timur dan sebagian juga
ada yang berasal dari Sulawesi, Ustaz. Sulawesi, Masya Allah. Bahkan ada juga beberapa santri kita yang berasal dari Pulau Jawa, Ustaz. Saya perlu berarti ya, ada Jawa, ada Sulawesi, ada Kalimantan juga ya. Ada yang juga dari NTB, Ustaz. NTB, Masya Ada Allah. juga dari NTB, Ustaz. Berarti banyak ya yang Alhamdulillah. artinya tidak hanya orang Martapura, orang Banjarmasin atau orang Kalsel Iya. tapi bahkan sampai di luar Kalsel ya. Di luar Kalsel, Ustaz. Masya Allah. Tapi Ustaz, kalau boleh tahu nih Ustaz, visi dan misi MTS atau Mutawassithah atau jenjang SMP yang antum pegang ini apa sih? Iya. Kalau boleh dikasih bocorannya ke kita-kita Iya. ini. Baik, Ustaz dapat kami sampaikan visi yang ada di jenjang MTS atau setara Mutawassithah. Visi kami adalah unggul di bidang dinul Islam, Ustaz. Unggul di dalam bidang dinul Islam. Dinul Islam. Baik. Kemudian juga dalam segi lughatul Arabiyah, bahasa Arab. Bahasa Arab. Okay. Dan juga tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran. Dan di sini juga tidak kalah penting juga, Ustaz, unggul dalam berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah. Berarti kalau saya simpulkan ini ada 4 nih Ada dikejar 4, tadi Ustaz. ya. Nggih. Dinul Islam, kemudian unggul dalam tahfidzul Quran, Nggih. unggul di dalam bahasa Bahasa Arab, Arab, dan unggul di dalam akhlak gitu Akhlak, ya. iya, Ustaz. Masya Allah. Jadi 4 ini yang jadi target ya. Iya, visi kami yang ada di jenjang MTS PIA 8 Martapura ini, Ustaz. Taib. Taib, Ustaz. Kalau dari 4 target tadi antum itu terwujud nggak ya sih? Kalau anak-anak yang kan sekarang Iya. sudah berapa angkatan dikeluarkan dari MTS ini sudah? Alhamdulillah sudah lebih dari 9 angkatan. 9 Ustaz. angkatan. 9 angkatan sejak berdirinya MTS ini yang dahulunya bernama Ma'had Baka, Ustaz. Kalau tahu kapan berdirinya, Ustaz? Berdirinya kita tahun 2014, Ustaz. 2014. Dan murid pertamanya itu berjumlah 7 orang saja, Ustaz. 7 orang. Masya Allah. Baik, Ustaz. Kalau begitu, sekarang ini ada kata antum ada 9 angkatan yang sudah diluluskan. Iya. Dari target tadi terwujud nggak tadi? Terwujud sekali, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau kita kan minimal Iya. para siswa ini ketika mereka selesai menempuh pendidikan di jenjang MTS itu 9 juz, Ustaz. 9 juz. 9 juz. Dan walhamdulillah dari sejumlah 9 angkatan itu ada yang sudah sampai menamatkan Al-Quran. Al-Qur'annya. Oh. Ya, 30 juz, Ustaz. Bahkan yang cukup membanggakan juga, salah satu dari alumni kita telah diterima di Universitas Islam Madinah. Nah, ini suatu kebanggaan sekali, Ustaz. Alumni dari Mutawassithah dari jenjang SMP, Betul, Ustaz. kemudian diterima di Universitas Islam Madinah. Betul, Ustaz. Dan dia walhamdulillah termasuk yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz. Hafalan 30 juz. Ya. Masya Allah. Jadi orang tua yang di luar sana mungkin bertanya-tanya. Jadi kan mereka mungkin bertanya, betul nggak sih ini yang visi misinya? Tapi terbukti, Ustaz ya. Terbukti, Ustaz. Alhamdulillah. Karena memang kita mengusung sekolah kita kan lebih kepada tahfidzul Quran juga. Tentunya kita lebih mengedepankan dari segi tahfidzul Quran itu sendiri, Ustaz. Makanya kan memang pembelajaran yang ada di jenjang MTS ini memang porsi untuk pembelajaran itu khususnya di luar KBM, Ustaz ya. Iya. Itu lebih kepada tahfidzul Quran. Oleh sebab itulah memang tidak terlalu berlebihan juga kita, Ustaz ya, menargetkan santri itu minimal mereka menghafal 9 juz apabila mereka telah selesai menempuh pendidikan di jenjang MTS. Dan tentunya kita berharap para santri-santri kita bisa melebihi dari 9 juz. Sebentar, Ustaz. Ana sering dengar kalau pondok itu ya pondok tahfidz, target tahfidz oke. Biasanya pondok tahfidz aja gitu ya. Pondok yang fokus pada pelajaran umum berhasil dia. Nah. Tapi jarang loh pondok itu unggul dalam akhlak, unggul dalam tahfidz, unggul dalam bahasa Arab, unggul dalam
dinul Islam, pengetahuan agamanya. Ini gimana antum memanage, memimpin? Kok bisa semuanya kecapai? Ini susah loh di dalam dunia pendidikan ini. Iya. Banyak orang itu nggak sanggup. Jadi kita pengen tahu nih, mungkin juga di belakang ini yang mendengarkan ini calon-calon mudir ya, calon-calon keseknya. Dia juga pengen tahu bagaimana cara antum mengelola sekolah. Ya, betul. Mungkin bisa dikasih bocorannya sedikit nggak? Ya, salah satu keunggulan yang luar biasa yang ada di jenjang MTS ini karena kita memberlakukan sekolah boarding, Ustaz. Sekolah boarding. Ya. Nah, boarding inilah yang membantu anak-anak itu dalam proses menghafal Al-Qur'an yang Ustaz. Ya. Kalau dulu itu Ustaz, ya memang kita masukkan pembelajaran tahfidz itu di dalam KBM. Ya. Sehingga walhamdulillah tercapai Ustaz. Nah, sekarang kita pun meskipun untuk pembelajaran tahfidz itu tidak dimasukkan di KBM itu sendiri di pagi hari, namun kita bisa menjadikan materi tahfidz itu di luar KBM yang lebih banyak. Ya, misalnya selepas maghrib, selepas subuh, ya, kemudian juga ada juga beberapa materi yang dilakukan di setelah asar. Nah, ini waktu-waktu ini untuk kita ketahui Ustaz, itu sangat membantu anak-anak itu dalam proses menghafal Al-Qur'an Ustaz. Jadi kalau di pagi hari mereka fokus terhadap pelajaran umum, namun di luar dari KBM di pagi hari itu mereka fokus kepada tahfidzul Quran Ustaz. Nah, itulah yang membantu mereka dalam proses menghafal Al-Qur'an. Kalau ini bilang sulit, ya memang sulit, tetapi ini kembali lagi kepada tekad sebagai pengelola sekolah dan juga para santri itu sendiri Ustaz. Berarti saya bisa ngutip ini, pembelajaran di tingkat mutawasithah atau SMP ini berarti padat dong. Padat sekali Ustaz. Padat dong, karena di KBM iya, dijual KBM iya. Kalau boleh tahu berapa jam sehari santri itu belajar? Itu sekitar 24 JP dalam per pekan. Dalam satu hari berapa JP? Itu ada sekitar 5 JP Ustaz. 5 mata pelajaran Ustaz. 5 mata pelajaran. Oh. Itu di luar tahfidz ya? Di luar tahfidz Ustaz. Dan khusus pembelajaran umum maupun diniyah juga Ustaz. Adapun tahfidz itu di luar daripada pembelajaran yang ada di kelas. Masya Allah. Baik Ustaz. Mungkin masyarakat di luar sini, pemirsa ya Radio Gema Madinah, pendengar juga pengen tahu apa prestasi yang pernah ditorehkan oleh MTS ini jenjang SMP, baik itu yang putra putri. Mungkin kita dikasih tahu Ustaz. Iya. Alhamdulillah Ustaz, sejak kita berdiri sejak tahun 2014 dan sekarang kita sudah memasuki usia kurang lebih 9 tahun Ustaz ya. Sekarang tahun 2023 ya. Tentunya ada dinamika lah yang kita hadapi, pembelajaran dan tidak terkecuali dalam hal prestasi Ustaz ya. Alhamdulillah di jenjang MTS ini banyak sekali walhamdulillah binikmatillah prestasi-prestasi yang diraih oleh santri kita, baik itu yang putra maupun yang putri. Dan prestasi-prestasi mereka ini Ustaz tidak hanya di bidang agama saja, namun juga di bidang umum, di bidang pembelajaran umum Ustaz. Seperti apa contohnya Ustaz? Seperti kita walhamdulillah baru-baru ini kita meraih juara 1 KSM. KSM itu apa Ustaz? Kompetensi Sains Madrasah Ustaz. Sains, Masya Allah. Walhamdulillah kita mendapatkan juara 1 di tingkat Kabupaten Banjar. Juara 1 di tingkat Kabupaten Banjar untuk materi IPS. Dan itu berhak mewakili Kabupaten Banjar di tingkat provinsi. Sehingga nanti dia bisa berlaga, kalau dia juara di tingkat provinsi maka dia akan melaju ke tingkat nasional. Gitu. Nah, dan ini salah satu prestasi yang diraih oleh siswa-siswi yang ada di jenjang MTS. Putra-putri gitu ya? Putra-putri Ustaz. Dan yang putra pun juga mereka
di tahun 2020, 2021, 2022 secara beruntun kami mendapatkan prestasi Ustaz. Juara 2 KSM pada materi IPA dan juga pun di materi matematika, dan ini suatu kebanggaan yang luar biasa Ustaz. Artinya orang sekolah pondok nggak terbelakang, Nggak terbelakang sekali. Jadi bahkan bisa bersaing gitu ya di depan ya. Betul, sama Ustaz. orang di luar ya. Mungkin di kalangan masyarakat mungkin menganggap pondok paling fokusnya hanya pelajaran dinia. Mungkin mereka berprestasi di pembelajaran dinia. Iya. Namun alhamdulillah di pesantren kita, di MTS khususnya, kita bisa meraih prestasi-prestasi khususnya di bidang ilmu pengetahuan umum itu Ustaz. Masya Allah. Baik Ustaz, ini kita bahagia sekali mendengarnya ya. Artinya orang sekolah pondok nggak mesti tertinggal dalam pelajaran umum gitu ya. Artinya dunia dapat, akhirat dapat, ya Masya Allah. Baik, ini Ustaz, antum kan sudah berapa tahun kira-kira mengajar di Madrasah Al-Irsyad Tenganan 8 ini? Kira-kira berapa tahun Ustaz? Sejak berdirinya jenjang mutawasithah atau MTS ini Ustaz. Berarti 9 tahunan Ustaz ya? 9 tahunan Baik, Ustaz. pastilah antum mengalami banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menarik. Mungkin bisa diceritakan ke kita ini Ustaz, satu Iya. atau dua pengalaman antum yang paling menarik, baik itu dengan siswa atau dengan siapapun lah. Iya. Pengalaman yang menarik sejak anak ya bergabung di sini Ustaz ya. Dulu sekolah kita ini tidak ada yang percaya bahwasanya kita ini ada sekolah gitu Ustaz. Ya, ada sekolah gitu kan. Bahkan dulu sampai ada orang tua yang ragu. Ini sampai bertanya kepada saya, maaf Pak Ustadz, apa ini bujur sekolah? Saya menjawab, ya ini memang betul-betul sekolah. Karena memang dahulu itu Ustadz, boleh dikatakan kita tidak ada kelas sama sekali. Dulu terus belajarnya di mana? Kita belajar di masjid Ustadz. Di masjid. Tidurnya santri di mana? Tidur santri waktu itu ini di samping radio ini Ustaz. Di radio ini. Di radio. Berarti ini studio ini bersejarah berarti ya? Iya betul Ustaz. Ayo. Jadi dulu mereka belajar di masjid, duduk di lantai Ustaz. Duduk di lantai, dan itu tidak ada yang percaya bahwasannya Ada pondok gitu ada ya? pondok dan ada jenjang MTS gitu Iya. Ustaz. Dan santri juga pun hanya sebanyak 7 orang, itu pun dicari. Dicari. Allah. Dan itu hal yang menarik bagi anak pribadi Ustaz, sehingga memotivasi kami semua ya, yang pada saat itu ini ada orang yang tidak percaya bahwasanya ini adalah sekolah ya, saking tidak ada bangunan yang mendukung dan sebagainya. Walhamdulillah Ustaz, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita terus berkembang dan berkembang, sehingga di angkatan kedua itu Ustaz, dari 7 santri langsung melesat sampai 20 santri. Masya Allah. Ya. Bercari masih apa datang santrinya? Walhamdulillah kalau angkatan pertama mencari, angkatan kedua tidak. Dicari malah ya. Malah mereka yang datang ke sini itu luar biasa Ustaz. Kenapa? Karena kami tanamkan di angkatan yang pertama ini itu sebagai role model para santri-santri kita, sehingga mereka inilah yang nanti yang akan bisa memberikan informasi bahwasanya di Martapura itu ada MTS atau nama dahulunya itu kan Ma'had Baka Ustaz. Ya. Nah, mereka angkatan pertama inilah yang dulu mempromosikan sekolah kita, sehingga sampai saat ini kita mendapatkan santri binikmatillah 279 santri. Masya Allah. Ini pengalaman yang salah satu pengalaman menarik tentunya ya. Jadi ada orang tua, itu sebenarnya ingin melihat sih Ustaz, melihat ini sekolah atau tidak, sampai beliau bertanya kepada ini memang bujur sekolah kah? Ya, saking tidak percaya bahwasanya nggak ada bangunan. Dulu di sini bangunannya kosong, plong Ustaz. Paling dulu hanya ada TK atau PAUD dulu Ustaz. Iya. Masya Allah. Jadi itu pengalaman yang membuat kami semua termotivasi. Oh, harus kita membangun sekolah kita ini supaya bisa
menghasilkan para santri-santri yang berprestasi, terutama berprestasi di bidang agama tentunya, bahasa, kemudian juga tahfidzul Quran. Tapi gini Ustaz, ini ada pertanyaan yang sifatnya pribadi ya. Antum ini kan dari jauh, Iya, dari NTT Dari ya? Bima, dari NTB. NTB dari Bima datang ke Kalimantan Selatan. Kalau Iya. naik bis, naik kapal mungkin 3 harian mungkin gitu ya, bisa lebih sok mungkin ya. 4 hari Ustaz. 4 hari. Baik. Ke Kalimantan Selatan yang sangat jauh dan bisa bertahan sampai 9 tahun. Kalau saya pribadi, orang Kalimantan ditaruh di NTB, mungkin 2 hari langsung pulang. Iya. Nggak sanggup. Ini Iya. apa yang menyebabkan antum bisa bertahan 9 tahun di Pondok Pesantren Aisyah Tengah Napang Batapura ini? Pertama, ana Ustaz datang ke sini memang ana sudah sampaikan kepada salah satu ustaz. Ana sebutkan namanya mungkin aku gimana? Nggak ada Ya. masalah. Biar yang mendengar juga. Karena dulu yang tentunya yang mengajak ana untuk datang dan membantu kegiatan pendidikan di sini itu kan mulai Ustadzuna Ustadz Mubarak Bamu'alim. Mubarak, Masya Allah. Iya. Ya. Melalui beliau sehingga ana bisa datang ke sini Ustaz. Beliau sampaikan kepada ana, antum mau nggak untuk mengajar di pondok yang ada di Kalimantan. Nah waktu itu Ustaz, ana nggak tahu Kalimantan yang mana. Iya. Iya, nggak tahu Kalimantan, Kalimantan Barat, pokoknya wes Kalimantan. Iya. Ya, antum punya 2 pilihan, yang di Kalimantan atau yang di Jakarta. Ya, akhirnya ana membulatkan tekad, udah Ustadz ana memilih di Kalimantan saja untuk mencari pengalaman saja. Ya, akhirnya ana memutuskan di Kalimantan dan beliau menyampaikan antum di sana tidak usah lama-lama. Maksimal 2 tahun saja di Kalimantan. Oh siap Ustadz. Habis ana dari Kalimantan, ana mendapatkan pengalaman di sana, ana akan kembali lagi ke Bima Ustadz. Oke sudah. Akhirnya di tahun 2014, pertengahan 2014, ana datang untuk pertama kali di Kalimantan. Dan ternyata ana sampai di Kalimantan Selatan, tepatnya di Martapura Ustadz. Ya. Tentunya ana pertama kali yang ana rasakan ketika sampai di sini Ustaznya, tepatnya di Ma'had Baka dahulu namanya, itu adalah tempat yang kosong Ustaz. Ya. Tidak terlalu banyak bangunan. Yang dalam pemikiran ana itu dulu bahwasanya Bingung jadi sekolahannya mana? Iya. Nggak ada Bingung. bangunannya gitu ya. Dan semua itu sudah ada bangunannya. Iya. Dan sudah ada semua kurikulum, semuanya sudah lengkap. Iya. Jadi ana hanya tinggal mengajar saja Ustaz. Mengajar, iya. Ya. Itu dulu dibayangkan Dulu ya? ana bayangkan Ustaz. Iya, iya. Nah, setelah ana sampai di sini ternyata Shock banget berarti. kalau dibilang shock juga tidak Ustaz. Iya. Kaget iya. Iya. Ya kan? Kaget iya. Nah, akhirnya pun ana disampaikan oleh salah satu pengurus, ini adalah ruang belajar, dia tunjukkan di masjid, ini asrama dan sebagainya. Oh gitu. Tapi yang walhamdulillah Ustaz, ana sama sekali tidak mengeluhkan dengan kondisi yang ana dapatkan pada saat itu. Karena memang ana sudah berjanji pada diri ana sendiri dan kepada Ustadzuna Ustadz Mubarak Bamu'alim, ana datang ke sini dengan tujuan niat karena Allah. Ya. Dan lebih kagetnya lagi Ustaz, lebih kagetnya lagi pada hari itu, hari kedatangan ana langsung ditunjuk sebagai kepala sekolah. Masya Allah. Dan itu ibarat kilat yang menyambar pada diri ana. Kaget sekali Padahal Ustaz. fresh graduate ya, baru lulus gitu ya. Baru lulus. Tidak ada pengalaman ditunjuk jadi kepsek. Iya. Wa ilaha Dan itu illallah. pengalaman yang tidak ana lupakan Ustaz. Jadi ya sudah ditunjuk langsung jadi kepala sekolah, langsung mengatur ini itu dan sebagainya. Dan ini salah satu hal yang ana ucapkan rasa syukur sekali kepada lembaga ana Ustaz. Di mana ana menimba ilmu
di Sekolah Tinggi Agama Islam Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya. Hal-hal yang seperti ini Ustaz, sebenarnya anak tidak kaget mengenai masalah pengelolaan dan sebagainya. Karena memang ilmu-ilmu yang seperti ini telah anak dapatkan, telah anak peroleh dari anak menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Agama Islam Stai Ali bin Abi Thalib. Di situ banyak sekali pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan masalah pendidikan ini Ustaz. Ya. Paling anak di sini mengembangkan apa serta mengamalkan ilmu yang telah anak dapatkan ketika anak belajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya Ustaz. Jadi artinya Anda Ustadz bisa bertahan sampai sekarang ini pertama karena menikmati dalam suasana mengajar dan mengajar. Artinya Ustadz mendapatkan kenyamanan di dalam proses mengajar dan mengajar dan walaupun artinya dengan bangunan apa adanya bahkan tidak ada bangunan gitu ya. Betul. Ini Masya Allah ini Justru itu menjadi tantangan bagi anak Ustaz. ya, ini tentu ini pelajaran penting Menjadi tantangan justru ketika kita ingin membangun suatu lembaga dari dasar, ya, maka di situ kita akan merasakan bagaimana sebuah pengorbanan, bagaimana sebuah kelelahan, ya, dan tentunya semua itu pasti tidak lepas dari campur tangannya Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz. Baik, Masya Allah. Dan ditambah juga dengan apa namanya Ustaz ya, dengan santri-santri yang dahulu angkatan pertama dan juga orang-orang di sekitar ana dulu yang luar biasa yang mensupport juga, dan hubungan itu tidak hanya hubungan antar asatidzah saja, tetapi lebih dari itu Ustaz, kekeluargaannya yang luar biasa sehingga itu yang membuat ana betah di sini. Dan juga satu hal mungkin yang menjadi hal yang membuat ana belum bisa untuk meninggalkan yang seharusnya 2 tahun, ya, sekarang lebih dari 2 tahun Ustaz. Target awalnya kan 2 tahun saja di sini, tetapi rasanya kurang etis dan rasanya bagi anak pribadi meninggalkan suatu lembaga pendidikan yang pada saat itu anak rasa belum siap untuk ditinggalkan. Bagi anak itu adalah sesuatu yang istilahnya Ustaz apa ya, tidak etis bagi anak. Ya, 2 tahun itu anak rasa anak pribadi belum berbuat apa-apa untuk ma'had ini, untuk sekolah ini. Begitu juga dengan ustaz-ustaz yang lain. Akhirnya anak pun juga memutuskan dan menyampaikan juga kepada Ustazuna Ustaz Mubarobah Mu'alim, Ustaz, sepertinya anak akan menambah lagi, ya, menambah lagi masa mengabdi anak di Kalimantan Selatan ini Ustaz. Ini tentu ya pemirsa pendengar di Gunung Madinah, ini salah satu ya apa namanya contoh ya bagi kita semua bagaimana beliau ya yang dari jauh berkhidmat untuk orang-orang yang ada di sini dan kaum muslimin di Indonesia. Tentunya orang-orang Banjar yang bersekolah di luar, awas kada balik. Harus balik. Ini harus orang balik. dari luar datang berkhidmat, orang Banjar tidak balik. Harus balik. Harus Sekolah balik, di luar, Ustaz. balik ke daerah asalnya. Baik Ustaz. Tapi tadi antum bilang antum lulusan Stai Ali bin Abi Thalib. Iya. Tapi anda lihat gelar antum MPD. Antum kan Stai Ali bin Abi Thalib kan MPD kan gelar orang magister S2. Kalau bisa pendidikan antum itu. Iya, baik Ustaz. Ana meraih gelar sarjana ya, yaitu SPDI. Ana meraihnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya. Kemudian selepas itu setelah beberapa tahun Ana melanjutkan ke jenjang magister Ustaz. Ya, dengan program studi manajemen pendidikan Islam. Di sini kenapa Ana mengambil magister di program studi manajemen pendidikan Islam? Karena ini berkaitan dengan jabatan yang diemban oleh Ana. Karena
jabatan kepala sekolah atau kepala madrasah itu tidak lepas dari manajemen Ustaz. Mengatur bagaimana pengelolaan pendidikan itu berjalan sebaik mungkin. Nah tentunya anak kepingin tidak hanya anak mendapatkan dari semacam pengalaman saja Ustaz, tetapi perlu adanya mendapatkan tambahan ilmu baik dari segi Ustaz ya, secara teori Ustaz ya. Nah oleh sebab itulah anak ingin meningkatkan kapasitas keilmuan anak dengan melanjutkan ke jenjang magister manajemen pendidikan Islam yang tidak jauh dengan jabatan anak sekarang, yaitu sebagai kepala sekolah. Antum sudah selesai S2-nya? Alhamdulillah sudah selesai Ustaz. Sekarang S3 apa gimana Ustaz? Insya Allah kalau saat ini anak berkeinginan sekali untuk melanjutkan ke jenjang program S3, tapi tidak tahu kapan memulainya. Masya Allah. Doakan mudahan bisa Ustaz. Mudah-mudahan cepat ya kita. Baik Ustaz. Mungkin ada sedikit nasihat mungkin ya untuk orang tua atau orang yang ingin menyekolahkan atau orang yang di luar ya. Mungkin nasihat antum kepada mereka semua yang mendengar apa yang antum sampaikan ini. Tapi sebelum antum menjelaskan nasihat, tadi ada satu pertanyaan saya lupa. Iya Ustaz. Tadi antum menyebutkan berbagai macam kegiatan santri ya, dari KBM, KBM apa macam. Tapi saya sering lihat itu di sini, kadang-kadang santri itu ada kegiatan memanah, kadang ada bela diri. Nah, itu apa ada ekstrakurikuler apa seperti apa gitu? Iya, baik Ustaz. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali Ustaz, yang perlu kami informasikan dan kami sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Bahwasannya untuk diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian atau para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di jenjang MTS ini Ustaz, jadi para santri, para siswa-siswi itu mereka tidak hanya melulu fokus terhadap pembelajaran di kelas ya. Ya, itu kalau mereka fokus pembelajaran itu bisa jadi akan membuat mereka boring Ustaz. Ya, membuat mereka akan bosan dan sebagainya ya. Belajar hafal terus. Nah, oleh sebab itu di jenjang MTS ini mengadakan kegiatan di luar dari KBM Ustaz, atau yang kita kenal ekstrakurikuler Ustaz ya. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh antum tadi, memang di MTS ini karena kita kan boarding Ustaz, sistem asrama, jadi memang ada kegiatan-kegiatan yang seperti itu Ustaz. Seperti kegiatan memanah, kemudian tenis meja, kemudian badminton, sepak bola, kemudian juga ada bola basket Ustaz. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh para siswa dan termasuk siswi ya. Kalau siswi kan mungkin mereka ada tata boga Ustaz. Santriwati kita ada tata boga, kemudian menyulam. Berarti santriwati ini enak-enak dong masakannya ya. Iya, insya Allah Ustaz. Bahkan dilombakan Ustaz. Oh gitu ya. Iya, dilombakan. Nah, makanya jadi ummahat yang menyekolahkan anaknya ini beruntung dong ini. Iya Ustaz. Anak-anaknya ini bisa masak ya, apalagi nanti kalau dia punya suami bahagia banget. Betul Ustaz. Makanya kan sejak mereka SMP ini, MTS ini sudah mulai diajarkan tata boga Ustaz. Tata boga. Dan tentunya yang melatih mereka adalah orang yang profesional sekali Ustaz. Dan ini memang orang-orang pilihan sehingga nanti mereka ada bekal memasak. Kan mereka nanti kan akan menjadi calon-calon ibu Ustaz. Ya, jadi mereka harus mempersiapkan dari sekarang, termasuk masalah masak ibu memasak. Dan dai gitu ya. Artinya dia berilmu sekaligus dia punya seorang ibu gitu. Ya betul. Ada keahlian yang lain gitu Ustaz. Nah, kemudian juga ada termasuk Ustaz, tadi kan para siswa-siswi kita kan mereka mengikuti lomba-lomba di bidang akademik. Iya. Nah, namun santri siswa-siswi kita juga ini Ustaz, mereka juga pun berprestasi di bidang non-akademik. Iya, termasuk dalam lomba pertandingan sepak bola, ya, antar sekolah Ustaz, antar pondok pesantren, ya,
mereka mendapatkan juara Ustaz. Masya Allah. Ya, disebutkan nggak juaranya Ustaz? Juara 1 Ustaz. Ada yang juara 2. Ya, kemudian juga apa namanya di bidang kita ada lomba takraw juga Ustaz yang diadakan oleh Kementerian Agama. Nah, jadi mereka tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tetapi di non akademik juga pun mereka berprestasi Ustaz. Berarti ya murid-murid antum ini multi talenta. Murid-murid kita semua Ustaz. Multi talenta. Jadi lomba olahraga menang, Iya. akademik menang, ya Iya. gitu ya. Jadi saya bingung ini apa yang antum kasih makan di sana. Oke Ustaz. Terakhir tadi karena kita dibatasi dengan waktu ya, sebetulnya Iya, kita Ustaz. pengen mendalami lebih dalam lagi. Tapi terakhir Ustaz, pertanyaan terakhir, mungkin apa nasihat antum ya untuk orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya atau yang mau masukkan atau yang masih ragu-ragu, masih bertanya-tanya, mungkin apa nasihat antum? Baik Ustaz. Yang pertama tentu kita akan melihat dinamika ya Ustaz ya, dari tahun-tahun yang dulu. Kalau mungkin di zaman anak itu Ustaz sekitar tahun 90-an sampai 2000-an itu kan orang tua yang ingin menyekolahkan ke anaknya ke pondok pesantren itu mereka mikir-mikir. Ya. Mikir-mikirnya seperti apa Ustaz? Misalnya berkaitan dengan masa depan mereka ya. Bahkan pada masa-masa dulu kan sekolah favorit itu adalah sekolah negeri. Adapun semacam sekolah boarding school, semacam pondok pesantren yang kita kenal di Indonesia ini, itu boleh dikatakan mungkin pada masa-masa itu dinomor 2-kan. Ya, dinomor 2-kan Ustaz. Nah, walhamdulillah Ustaz, di tahun-tahun akhir ini kita mendapati hal yang luar biasa, kebalikan Ustaz. Yaitu para orang tua yang berbondong-bondong memasukkan anak-anak mereka kepada sekolah yang berbasis boarding ataupun berbasis pondok pesantren. Nah, tentu ini adalah suatu kemajuan yang luar biasa Ustaz. Sekaligus menjadi tantangan bagi pengelola-pengelola sekolah yang di sana disediakan boarding school atau pondok pesantren Ustaz, agar mereka semakin meningkatkan sarana prasarana, kualitas dan sebagainya. Ya. Nah, di sini yang ingin Ana sampaikan khususnya kepada orang tua, Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu lagi ragu untuk memasukkan anak-anaknya baik putra maupun putri ke pondok pesantren. Karena pondok pesantren ini adalah salah satu media bagi orang tua untuk bisa menjadikan anak-anak mereka menjadi insan yang bertakwa. Insyaallah biidznillah. Ya. Salah satunya melalui pondok pesantren Al-Irsyad Tengaran 8 Martapura ini Ustaz. Nah, tentunya pondok pesantren ini Ustaz berbagai jenjang. Ada jenjang TK, kemudian jenjang SD, MTS dan MA. Nah, kebetulan ini kita membicarakan jenjang MTS Ustaz. Nah, hal yang pertama kali yang ingin ulun sampaikan baik kepada orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya di pondok pesantren ini ataupun yang akan memasukkan anaknya ke pondok pesantren ini adalah meniatkan ikhlas karena Allah memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Jadi jangan sampai orang tua ketika mau memasukkan anaknya hanya ingin berlepas diri dari anaknya. Biar ustadznya saja yang mengajarinya, biar aku berlepas diri dari anak. Jangan seperti itu. Tetapi orang tua harus betul-betul memasukkan anaknya ke pondok pesantren niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harus kita ketahui Ustaz bahwasannya ketika orang tua memasukkan anaknya ke pondok,
bukan berarti 100% anaknya itu akan menjadi baik, Ustadz. Enggak. Karena yang namanya hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pondok pesantren itu hanya bersifat membantu, ya, mengajarkan, memberikan pemahaman kepada mereka, mengajarkan mereka tentang nilai-nilai Islam yang benar, ya. Namun itu kembali lagi kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang tua bertugas di sini adalah mendoakan, ya, mendoakan untuk anak-anak mereka, dan juga jangan sampai lupa untuk mendoakan para guru-guru mereka, para ustadz-ustadz mereka, ya. Itu sih Ustadz nasihat yang ingin Ana sampaikan kepada orang tua yang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren maupun yang akan memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Dan terakhir Ustadz, ya, khususnya kepada orang tua, agar ketika menghadapi problematika anak-anaknya ketika berada di pondok, maka harus menghadapinya dengan penuh kesabaran. Ya, namanya mendidik anak itu tidak mudah. Orang tua hendaknya mensupport pondok itu. Ya, bagaimana mensupportnya adalah dengan mentaati setiap aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pondok pesantren. Wabil khusus di pondok pesantren kita Ustadz, yaitu Piat 8 Martapura. Itu Ustadz dari. Jazakallah khair Ustaz Faisal. Ya, banyak banget tadi kita daging semua ini kita dapat dari tadi, ya, dari awal sampai akhir ini. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Faisal atas penjelasannya. Pendengar Radio Gema Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah menyimak pemaparan yang sangat mendalam dari Ustadzul Fadil Ustaz Faisal tentang seluk-beluk MTS, ya, Al-Izzat Tenggara 8 Martapura atau yang dikenal dengan Mahat Bakkah. Dan alhamdulillah tadi banyak sekali faedah yang bisa kita ambil, ya. Pentingnya seseorang itu menanamkan keikhlasan ketika dia mengajar, ya, walaupun tidak berada di gedung yang mewah, tidak berada di fasilitas yang mewah, ternyata banyak yang bisa membuat orang itu nyaman mengajar, dan itu salah satu mungkin keberkahan, ya. Sebagaimana tadi kita mendengar banyak sekali prestasi yang diraih oleh murid-murid beliau, dan kita harus percaya bahwasanya pondok pesantren itu sukses dengan keberkahan, dan keberkahan itu diraih dengan pengajar-pengajar yang ikhlas di dalam mengajarkan ilmu agama. Mungkin ini saja yang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.